Dunia kini dihadapkan pada sebuah pengakuan langka dari jantung kekuasaan Iran. Bukan kemenangan, bukan kepercayaan diri, melainkan sinyal bahwa sebuah rezim merasa terpojok. Ketika para pemimpin menyimpulkan bahwa perang besar adalah satu-satunya cara bertahan, itu bukan lagi soal strategi militer, melainkan tanda bahaya bagi kawasan dan dunia. Di saat ancaman perang menggema dari Teheran hingga Teluk Persia, suara perlawanan justru bangkit dari dalam negeri Iran sendiri. Internet dipadamkan, layar televisi dibajak, dan ribuan nyawa melayang. Namun pesan yang muncul justru satu, rezim tidak lagi sepenuhnya berkuasa atas rakyatnya. Apakah Timur Tengah sedang menuju perang besar berikutnya? Atau justru menyaksikan awal runtuhnya salah satu kekuasaan paling keras di kawasan? Ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat tajam setelah pernyataan mengejutkan datang dari pimpinan parlemen Iran. Untuk pertama kalinya, tokoh tinggi negara itu secara terbuka mengakui bahwa satu-satunya cara rezim Iran bisa bertahan adalah dengan memicu perang yang lebih besar, khususnya konflik luas di kawasan Teluk Persia. Pernyataan tersebut dinilai bukan sebagai ancaman, melainkan pengakuan keputusasaan. Kepemimpinan Iran disebut menyadari bahwa rakyat mereka sendiri menginginkan perubahan rezim. Inilah yang mendorong Presiden Iran mengeluarkan ancaman perang total terhadap negara manapun yang dianggap menyerang pemimpin tertinggi. Situasi semakin memanas setelah Ali Khamenei menyampaikan pidato keras di Teheran yang menyerang Presiden Amerika Serikat dan Amerika Serikat secara langsung. Dalam siaran televisi pemerintah, massa terdengar meneriakkan slogan kematian bagi Amerika dan kematian bagi Israel. Khamenei menuduh Amerika Serikat berada di balik kekacauan dan pembunuhan massal di Iran, tuduhan yang dibantah keras oleh Washington. Sementara itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian memperingatkan bahwa setiap serangan terhadap pemimpin tertinggi akan dianggap sebagai deklarasi perang total. Pernyataan ini langsung direspon oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang dalam wawancara dengan Politico menyatakan bahwa sudah saatnya Iran memiliki kepemimpinan baru. Sebagai langkah antisipasi, Israel menaikkan status kesiagaan militernya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa jika Iran melakukan kesalahan strategis dan menyerang Israel, maka respon yang diberikan akan berada di luar pengalaman militer Iran sebelumnya. Di dalam negeri Iran sendiri, situasi semakin genting. Internet nasional telah dipadamkan selama lebih dari 12 hari. Namun, upaya membungkam rakyat tidak sepenuhnya berhasil. Pada hari Minggu, peretas berhasil mengambil alih siaran televisi pemerintah Iran di berbagai saluran secara bersamaan. Pesan yang muncul di layar televisi menyatakan, rezim Islam sedang runtuh, hidup Iran, matilah diktator, perempuan, kehidupan, kebebasan. Disusul seruan dari Reza Pahlawan, putra mantan Syah Iran, yang meminta militer dan aparat keamanan untuk berhenti menembaki rakyat dan berbalik melawan rezim. Pengamat menilai situasi saat ini sangat mirip dengan kejatuhan Syah Iran pada tahun 1979, di mana siklus kematian, pemakaman, dan protes berulang akhirnya menggugurkan kekuasaan. Pemerintah Iran kini bahkan disebut meminta uang kepada keluarga korban untuk mengembalikan jenazah, serta memaksa keluarga menandatangani pernyataan agar tidak menggelar pemakaman publik. Namun para analis menilai mustahil menutupi kematian ribuan orang. Pejabat Iran sendiri kini mengakui setidaknya 5.000 orang tewas, sementara laporan independen menyebut angka korban jauh lebih besar. CBS News memperkirakan hampir 20.000 korban jiwa, dan The Sunday Times menyebut sekitar 18.000 orang tewas. Mantan Jenderal Amerika Serikat David Petraeus menilai bahwa respon brutal rezim Iran justru menunjukkan ketakutan ekstrim dan krisis internal, dan bahwa tindakan represif semacam ini tidak dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Sementara itu, Kepala Kepolisian Iran mengeluarkan ultimatum, para demonstran diberi waktu 3 hari untuk menyerahkan diri. Pemimpin tertinggi bahkan telah menyatakan para pengunjuk rasa sebagai musuh Tuhan, yang di Iran berarti hukuman mati tanpa pengadilan. Di tengah tekanan internasional dan gejolak internal, pernyataan pimpinan parlemen Iran bahwa perang besar adalah satu-satunya cara bertahan justru memperkuat kesan bahwa rezim tengah berada di ambang kejatuhan.
Ketika sebuah kekuasaan mulai berbicara tentang perang sebagai jalan keselamatan, itu bukan lagi sinyal kekuatan, melainkan tanda bahwa fondasi di dalamnya sedang retak. Dunia kini menunggu, bukan hanya apakah konflik besar akan meledak di Teluk Persia, tetapi apakah sejarah kembali membuktikan satu hal, rezim yang memerangi rakyatnya sendiri jarang mampu bertahan lama. Di tengah ancaman, sensor, dan represi, satu pertanyaan kini menggema dari Teheran hingga ibu kota dunia. Apakah yang akan lahir lebih dulu? Perang besar atau perubahan yang tak lagi bisa dibendung? Di tengah hiruk-pikuk ancaman perang, kekerasan, dan kekuasaan yang dipertahankan dengan darah, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa sejarah dunia tidak pernah benar-benar dikendalikan oleh senjata, melainkan oleh kehendak Allah. Ketika manusia merasa terpojok, mereka sering memilih kekerasan sebagai jalan keluar. Namun Alkitab berulang kali menunjukkan bahwa perang bukanlah tanda kekuatan, melainkan tanda hati yang takut kehilangan kuasa. Firman Tuhan berkata, Mazmur 20 ayat 8, orang ini memegahkan kereta, orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan, Allah kita. Kuasa manusia, tentara, senjata, dan ancaman selalu bersifat sementara. Tetapi keadilan Tuhan tidak pernah gagal menuntut pertanggungjawaban. Ketika penguasa menindas rakyatnya sendiri, Tuhan tidak tinggal diam. Amsal 28 ayat 15. Singa yang mengaum dan beruang yang menyerang adalah orang fasik yang memerintah atas rakyat yang lemah. Namun firman Tuhan juga memberi pengharapan bahwa kekerasan tidak pernah menjadi akhir cerita. Yesaya 2 ayat 4. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa. Di saat dunia berbicara tentang perang besar, Tuhan justru berbicara tentang pertobatan, keadilan, dan damai sejahtera. Dan kepada mereka yang tertindas, yang menangis dalam gelap, firman Tuhan memberi janji yang tidak pernah dibatalkan. Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Sebagai penutup, ketika dunia berada di ambang perang, orang percaya dipanggil bukan untuk ikut dalam kebencian, tetapi untuk berdiri dalam kebenaran, doa, dan belas kasih. Karena pada akhirnya, bukan kekuasaan manusia yang menang, melainkan kehendak Tuhan yang adil dan kekal. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9, kiranya Tuhan memberi hikmat kepada bangsa-bangsa, keadilan bagi yang tertindas, dan damai bagi dunia. Amin. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Bukan suatu kebetulan jika saudara ada di sini saat ini. Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Nya ke dalam jiwamu sore ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi menembus hati, mengalir dalam pikiran, dan diwujudkan dalam perbuatan. Renungan ini bukan hanya perenungan, ini adalah panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit, dan berjalan dalam kebenaran yang sejati. Karena kita tidak tahu berapa banyak sore lagi yang Tuhan izinkan untuk kita. Kita tidak tahu apakah esok masih milik kita. Tapi hari ini, sore ini, adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin ada banyak hal yang belum saudara mengerti, banyak luka yang belum sembuh, banyak doa yang belum terjawab. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap jeritan jiwa yang jujur, dan tidak pernah tutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tinggallah dalam kasih-Nya, berjalanlah dalam terang-Nya, dan peliharalah imanmu sampai akhir. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarlah itu terus tumbuh, menguatkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari di mana kita bertemu,
muka dengan Dia yang kita imani. Jangan lelah melakukan yang baik. Jangan menyerah meski badai belum reda. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangannya dari orang-orang yang berharap kepadanya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tetap setia, tetap menyala dalam kasih, dan tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung, Yesus Kristus yang hidup dan akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore yang penuh anugerah ini. Untuk setiap napas yang masih Kau izinkan berhembus dalam tubuh kami. Untuk setiap detik yang Engkau beri, agar kami bisa duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman yang hidup, yang menusuk hati, yang mengguncang jiwa, namun juga mengobati luka dan mengangkat kami dari kejatuhan. Tuhan Yesus, sore ini kami datang bukan hanya membawa telinga kami, tapi membawa seluruh keberadaan kami ke hadapan tahta kasih-Mu. Kami datang dengan hati yang kadang kotor, pikiran yang sering goyah, dan semangat yang mulai padam. Tapi firman-Mu sore ini membangkitkan kami kembali. Engkau berbicara bukan hanya lewat huruf dan kata, tapi lewat roh yang menghidupkan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara-Mu. Kami terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati. Namun hari ini kami diingatkan lagi, bahwa tak ada satu pun dalam dunia ini yang lebih berharga dari hadirat-Mu. Engkaulah mutiara yang mahal, harta terpendam yang layak kami tinggalkan segalanya demi mendapatkannya. Ajari kami untuk mencintai-Mu lebih dari segala yang kami miliki. Terima kasih karena firman-Mu menegur kami, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Karena Engkau tidak membiarkan kami larut dalam jalan yang salah, namun menuntun kami kembali ke jalan yang sempit, jalan salib, jalan pengorbanan, jalan kebenaran. Tuhan Yesus, sore ini kami mengangkat tangan dan hati kami kepadamu. Segala yang telah kami dengar, biarlah tidak hanya tinggal dalam pikiran, tanamkan itu dalam hati kami yang paling dalam. Ubah kami mulai dari dalam, jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar setia. Berikan kami hati yang lembut, hati yang sanggup menerima koreksi, dan tidak lari dari cahaya-Mu saat dosa kami disingkapkan. Ajari kami mencintai kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Ajari kami berjalan dalam kasih, meski dunia membalas dengan kebencian. Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan, garam di tengah kebusukan dunia ini. Dan ketika nanti malam datang, dan kesunyian menggantikan keramaian, biarlah firman-Mu terus bergema dalam hati kami. Biarlah suara-Mu lebih nyaring dari hiruk-pikuk dunia. Dan ketika kami tidur malam nanti, biarlah kami tidur dalam pelukan kasih-Mu, dengan hati yang sudah dipulihkan, jiwa yang sudah disegarkan, dan semangat yang kembali menyala untuk berjalan bersama-Mu besok pagi. Tuhan, kami tahu hari-hari ini tidak mudah. Kami hidup di zaman yang gelap, di zaman di mana kebenaran dikompromikan, iman diperjualbelikan, dan kasih menjadi dingin. Tapi kami mohon, jangan biarkan hati kami menjadi seperti dunia. Teguhkan kami, tanamkan keberanian dalam jiwa kami. Berikan kami api dari surga yang tidak padam, untuk tetap setia sampai akhir. Kami tahu jalan sempit itu tidak mudah, tapi kami tahu Engkau menyertai setiap langkah yang kami ambil. Meskipun air mata kami jatuh, Engkau mengumpulkannya dalam kirbat-Mu. Meskipun kami berjalan dalam lembah kelam, Engkau tetap setia menggandeng tangan kami. Kami tidak sendiri, kami tidak ditinggalkan. Berkati setiap orang yang mendengar renungan sore ini, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, biarlah kasih-Mu menjamah dan menjawab mereka satu persatu. Angkat yang tertunduk, pulihkan yang remuk, dan kuatkan yang nyaris menyerah. Sore ini, kami pulang dari hadapan firman-Mu, bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai orang yang telah disentuh surga. Kami pulang dengan damai,
Kami pulang dengan harapan baru. Kami pulang dengan keyakinan bahwa Engkau tetap berdaulat di atas segala hal yang tidak kami mengerti. Dan jika malam ini adalah malam terakhir kami di dunia ini, biarlah kami ditemukan tetap setia, tetap percaya, dan tetap memandang wajah-Mu. Kami rindu saat Engkau datang kembali, Tuhan. Kami rindu melihat langit terbelah, malaikat meniup sangkakala, dan Engkau turun dengan kemuliaan. Jadikan kami mempelai yang siap. Jadikan kami gereja yang berjaga-jaga. Jadikan kami umat yang tidak tertidur. Kami tidak ingin Engkau datang tiba-tiba, dan kami masih bermain-main dengan dunia. Bangunkan kami, Tuhan. Sadarkan kami. Segarkan kami. Dan kuduskan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan segala hidup kami hanya bagi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan datang kembali, kami menutup renungan sore ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudari mengikuti renungan firman Tuhan sore ini sampai selesai. Semoga setiap firman yang telah kita dengar, setiap pesan yang telah menyentuh hati, dan setiap doa yang telah kita panjatkan bersama, sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup saudara di hari-hari yang penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menanamkan keberanian dan keyakinan dalam hati kita semua, bahwa tidak ada keadaan yang luput dari kuasa Allah. Dalam kegelapan dunia yang semakin pekat, marilah kita tetap menjadi terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan pengharapan yang hanya datang dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan berjalan bersama kita, menuntun langkah kita, dan membukakan jalan saat kita merasa terjebak dan buntu. Ingatlah bahwa di setiap pergumulan ada pertolongan Allah yang siap datang, dan dalam setiap tangisan ada penghiburan yang dari surga. Kami mengajak saudara-saudari untuk terus membagikan berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini. Dengan begitu, berkat firman Tuhan dapat menyebar luas, menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan kasih dan kebenarannya. Teruslah teguh dan kuat dalam iman, jadilah saksi hidup yang membawa damai dan sukacita dari Kristus dimanapun saudara berada. Jangan lupa untuk tetap membuka hati dan pikiran dalam setiap renungan berikutnya, karena Tuhan masih punya banyak firman yang luar biasa untuk diberikan kepada kita. Sampai bertemu lagi di renungan firman Tuhan sore berikutnya, dengan harapan dan doa agar Tuhan selalu menyertai langkah saudara-saudari semua, melindungi, memberkati, dan menguatkan dalam setiap keadaan. Tuhan memberkati. Amin.